Selamat pagi kepada kedua teman mempelai dan kedua orang tua dari kedua teman mempelai dan hadirin yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 bulan Desember tahun 2020, di hadapan para Buddha telah menghadap kedua teman mempelai untuk diberkati dan diberkahi pernikahannya secara agama Buddha. Sebelum saya melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan ini, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk bertanya kepada kedua calon mempelai. Kepada saudara Andreas Hartanto, apakah ada keberatan di dalam diri saudara yang menghalang saudara untuk menikah dengan saudari Melianta Natania secara agama Buddha? Tidak ada. Apakah ada paksaan-paksaan dari pihak lain atau pihak ketiga? Tidak ada. Tidak dipaksa oleh Meli? Enggak juga. Berdasarkan saling cinta mencintai? Iya. Silakan utarakan cintanya kepada Meli. I love you. Ya, kasih aplaus dong. Ya, selanjutnya kepada saudari Melianta Natania, apakah ada keberatan di dalam diri saudari yang menghalang saudari untuk menikah dengan saudara Andreas Hartanto secara agama Buddha? Tidak ada. Apakah ada paksaan-paksaan dari pihak lain atau pihak ketiga? Tidak ada. Jadi diancam oleh Andreas? Tidak. Berdasarkan saling cinta mencintai? Iya. Utarakan cintanya kepada Andreas. I love you, baby. Iya, kasih aplaus dong. Ya, papa mamanya sudah mendengar ya, mereka berdua di dalam pernikahan ini berdasarkan saling cinta mencintai. Karena dalam suatu pernikahan tidak boleh ya dibawa paksaan maupun dibawa ancaman. Keduanya harus saling suka sama suka atau saling cinta mencintai. Setelah saya mendengar tidak ada keberatan dari kedua mempelai, maka upacara ini dapat saya laksanakan. Kepada papa mamanya silakan maju ke depan.
Para Buddha yang sedang mengabarkan Dhamma. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa, pancarkanlah cinta kasih dan kasih sayang kepada kami yang pada melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan antara saudara Andreas Hartanto dengan saudari Melianta Natania. Semoga upacaranya berjalan dengan baik dan penuh berkah. Sadu, sadu, sadu. Para Buddha menampakkan dirinya, Wajra Dukea. Awan kebahagiaan berhenti di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya, Wajra Dukea. Wajra Dukea. Wajra Dukea. Kepada kedua mempelai dipersilakan duduk kembali ke pelaminan. Kepada kedua calon mempelai, mari kita bersama-sama memberi hormatan sujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan memanjatkan nama Karagata, dilanjutkan dengan Wandana, Tisarana, dan Pancasila. Kepada kedua calon mempelai, harap mengulang apa yang saya ucapkan kalimat demi kalimat dalam teks bahasa Indonesia. Bagawa yang Maha Suci, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Aku bersujud di hadapan Buddha, Bagawa. Bhagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dharma. Aku bersujud di hadapan Dharma. Sangga siswa Bagawa bertindak sempurna. Sangga siswa Bhagawa bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Aku bersujud di hadapan Sangga. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Terpujilah para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa.
Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dharma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dharma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dharma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Aku bertekad Aku bertekad akan melatih diri akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad Aku bertekad akan melatih diri akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad Aku akan bertekad melatih diri akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad Aku bertekad akan melatih diri akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad Aku bertekad akan melatih diri akan melatih diri menghindari segala minum-minuman keras menghindari segala minum-minuman dan keras obat-obatan dan yang obat-obatan dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Pada kedua mempelai dipersilakan duduk kembali ke pelaminan, mic-nya diletakkan saja. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Para Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna dan para Bodhisattva Mahasatwa yang merupakan sumber cinta kasih, kasih sayang dan kebijaksanaan. Mereka dan sucikanlah kedua cincin pernikahan ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan suami istri ini. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kasih sayang serta kesetiaan yang tiada hentinya sepanjang kehidupan ini yang mereka janjikan di hadapan para Buddha, Bodhisattva Mahasatwa pada hari yang berbahagia ini. Sadu, sadu, sadu. Kepada kedua mempelai dipesan untuk berdiri saling berhadapan. Ya. Kepada Saudara Andreas Hartanto, saya persilakan kepada saudara untuk mengucapkan ikrar pernikahan seraya memasangkan cincin pernikahan di jari manis Melianta Natania. Kepada Saudara Andreas, saya persilakan. Di hadapan para Buddha dan Bodhisattva, Mahasatwa, serta semua yang hadir di sini, saya Andreas dengan ini menyatakan mengikatkan diri menjadi suami dari Melianta. Saya akan senantiasa mencintai, menghormati, melindungi, dan membahagiakan dalam suka dan duka sepanjang hidup kami. Sebagai ikatan perkawinan, saya pasangkan cincin ini di jari manismu. Semoga kami senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, kepada Saudara Andreas, kenakanlah cincin lambang cinta kasih yang kesetiamu di jari manis istrimu.
Ya, kepada Saudari Melianta Natania, saya persilakan kepada saudari untuk mengucapkan ikrar pernikahan seraya memasangkan cincin pernikahan di jari manis Andreas Hartanto. Kepada Saudari Meli, saya persilakan. Di hadapan para Buddha dan Bodhisatwa Mahasatwa, serta semua yang hadir di sini, saya, Melianta, dengan ini menyatakan mengikatkan diri menjadi istri dari Andreas. Saya akan senantiasa mencintai, menghormati, melindungi, dan membahagiakan dalam suka dan duka sepanjang hidup kami. Sebagai ikatan perkawinan, saya pasangkan cincin ini di jari manismu. Semoga kami senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, kepada Saudari Melianta, kenakanlah cincin lambang cinta kasih dan kesetiaan di jari manis suamimu. Andreas pegang pinggangnya Meli. Ya, dia balikkan cincinnya, dikeluarkan. Sudah? Ya, silakan dulu kembali. Pada kedua mempelai, selanjutnya pengikatan kita. Kita ini yang sesaat lagi akan diikatkan ke tangan kalian berdua. Ini merupakan lambang bahwa kalian berdua akan dipersatukan dalam satu ikatan suami istri. Sesuatu yang telah dipersatukan tidak boleh kalian pisahkan atau kalian ceraikan hingga akhir dari kehidupan kalian berdua. Berdasarkan Padang Utaran yang kedua kelompok 57, pernikahan dipuji oleh Buddha adalah pernikahan antara seorang laki-laki yang baik dengan seorang wanita yang baik, bagikan seorang dewa dan dewi. Maka dapat disimpulkan pernikahan menurut tata cara agama Buddha mengandung asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian pula sebaliknya. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam perkawinan agama Buddha tidak mengenal poligami maupun poliandria, cukup dengan satu pasangan saja. Andreas dan Melianta dengan diikatkannya pita ini ke tangan kalian berdua, ini merupakan lambang bahwa kalian berdua telah dipersatukan dalam satu ikatan suami istri. Sesuatu yang telah dipersatukan boleh tidak kalian pisahkan? Tidak boleh ya, hingga akhir dari kehidupan kalian berdua. Mulai saat ini Andreas dan Melianta sudah menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama Buddha. Akhirnya apa yang dicita-citakan terwujud ya pada hari ini. Walaupun masih dalam suasana pandemik ya. Selanjutnya kepada Papa dari kedua mempelai dipersilakan untuk mengkerudungkan kain kebahagiaan. Silakan Papanya. Saling menikah, suami istri yang saling mengerti, sama setia, pada saling harga menghargai, pada saling hormat menghormati. Saling percaya, saling membantu, itulah perkawinan yang berbahagia. Ya, kepada kedua mempelai, pengkerudungan kain kebahagiaan yang dikerudungkan kepada kalian berdua itu juga merupakan lambang bahwa kalian berdua
sepanjang kehidupan ini senantiasa menyatu dalam satu ikatan suami istri. Selanjutnya kepada papa mamanya dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat berbahagia ya kepada kedua mempelai. Tentunya juga kepada papa mamanya ya yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya membentuk satu rumah tangga yang penuh bahagia. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kedua mempelai. Karena pada hari ini kalian berdua telah mengikrarkan diri menjadi pasangan suami istri di hadapan para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Buddha mengatakan ada 3 dimensi waktu atau 3 jalan karma, yaitu karma masa lalu, karma masa sekarang, dan karma masa yang akan datang. Sebenarnya kalian berdua pada masa yang lalu telah menjalin hubungan perjodohan. Dikarenakan pada masa yang lalu kalian berdua mempunyai satu keyakinan yang sama. Dan kalian berdua juga bersama-sama bertekad untuk menjadi pasangan suami istri di kehidupan yang sekarang ini. Perkawinan adalah sebuah kesempatan untuk melatih menyenangkan orang lain daripada diri sendiri. Suatu perkawinan akan berjalan dengan harmonis dan bertahan lama jika kedua pihak ingat akan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Walaupun untuk membentuk suatu rumah tangga yang penuh bahagia tentu tidak mudah ya, karena kalian berdua dilahirkan dari keluarga yang berbeda, dididik dari keluarga yang berbeda, juga mempunyai latar belakang dari keluarga yang berbeda. Namun untuk memastikan agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, kalian berdua perlu menyelaraskan kehidupan kalian masing-masing. Itu dengan memperkecil perbedaan-perbedaan yang ada di dalam rumah tangga kalian berdua. Bagaimana agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis? Ada beberapa faktor yang dapat menopang agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, yaitu kalian berdua harus saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, saling setia,
saling mengalah, dan saling berkomunikasi. Saling menghargai dalam suatu perkawinan sangatlah penting. Hal ini terlihat lewat cara kita berbicara dan bersikap kepada pasangan kita. Ejekan, kritikan maupun kata-kata kasar akan membuat perkawinan itu tidak berjalan dengan harmonis, apalagi sudah menggunakan kekerasan fisik. Ini tidak boleh dilakukan ya, baik suami maupun istri, itu termasuk KDRT. Kemudian saling percaya. Kepercayaan adalah penting untuk menjaga dan bertanggung jawab dan melaksanakan komitmen yang telah kalian buat bersama. Mencari orang yang pandai jauh lebih mudah daripada mencari orang yang jujur. Banyak orang beranggapan berbohong untuk kebaikan boleh dilakukan. Tetapi sikap jujur tetap harus diutamakan. Suami istri juga harus jujur ya, dalam hal penghasilan maupun dalam hal mengolah keuangan rumah tangga ya. Ya, Andreas harus jujur ya penghasilannya kepada Meli ya. Begitu juga Meli ya harus jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga. Segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi terlebih dahulu ya. Kemudian saling setia. Kesetiaan adalah cara lain untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan dalam suatu perkawinan. Karena banyak orang yang tidak setia selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan nyelewengnya. Setiap kesalahan haruslah disesali dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi demi kebahagiaan rumah tangga. Kemudian saling mengalah. Mengalah bukanlah berarti kita kalah. Ada kalanya seseorang itu tidak mau dibantah. Mungkin ada masalah di pikirannya. Maka pihak lainlah yang harus mengalah ya. Dua-dua jangan bersikap keras ya. Kemudian saling berkomunikasi. Pada hakikatnya perkawinan tidak hanya mengikat antara sepasang suami istri saja, tapi sejauhnya mengikat dua keluarga besar, yaitu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Andreas sekarang papa mamanya sudah bertambah, ya begitu juga Meli ya, papa mamanya sudah bertambah. Oleh karena itu komunikasi menjadi peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan baik tersebut. Di dalam agama Buddha tidak dibahas hak seorang suami, yang adanya kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Di dalam Manggala Sutta terdapat sebuah bait yang bunyinya sebagai berikut. Mata pitu patanam putadara sasanggaho anakula cakamanta eta manggala mutamam. Artinya menyokong dan merawat ayah dan ibu, membahagiakan anak dan istri, pekerjaan yang bebas dari kerugian, itulah berkah utama. Yang terakhir adalah jangan membawa keluar api yang ada di dalam rumah. Api di sini berarti fitnah ya. Seorang istri seharusnya tidak menceritakan keburukan-keburukan suami atau mertuanya kepada orang-orang di luar. Demikian pula tidak menceritakan kekurangan-kekurangan atau pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga kedua kepada orang-orang di luar. Sebaliknya, jangan memasukkan api yang ada di luar rumah masuk ke dalam rumah. Artinya, seorang istri seharusnya tidak mendengarkan hasutan-hasutan atau gosip-gosip dari istri-istri lain dan membawanya masuk ke dalam rumah ya. Itulah apa yang dapat saya sampaikan kepada kalian berdua. Semoga bermanfaat bagi kalian berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selanjutnya pembukaan kain kebahagiaan oleh ibu dari kedua mempelai. Kepada ibu saya persilakan untuk membukakan kain kebahagiaannya.
Ya, Andreas dan Melianta, dengan dibukanya kita ini bukan bagi apa yang telah dipersatukan dapat kalian pisahkan atau dipisahkan. Tekad dan komitmen yang telah kalian bina selama ini tidak akan terurai dengan dibukanya kita ini yang bahkan lebih mempererat tentang pernikahan kedua. Ya, Andreas dan Meli, Romo mau tanya ya, tekad dan komitmennya itu sudah berapa lama? Pacarannya berapa lama? 6 tahun. Wah, 6 tahun sudah lama ya. Kalau kalian nanam pohon durian sudah berbuah. Anda sudah memahami karakternya Meli seperti apa? Sudah ya. Meli juga sudah memahami karakternya Andrea seperti apa? Sudah ya. Semoga di dalam rumah tangga kemudian tidak akan terjadi suatu masalah. Karena akan Buddha telah saling memahami karakter kalian masing-masing. Tapi seandainya satu saat nanti ada masalah di dalam rumah tangga kalian berdua ingat baik-baik pada saat pernikahan kalian berdua sudah diberkati dan diberkahi di hadapan para Buddha, Bodhisattva, Mahatsattva. Semoga dengan cara demikian perselisihan yang ada di dalam rumah tangga kalian akan menjadi reda. Ya, Andreas dan Meli, terimalah PT ini sebagai kenang-kenangan bahwa pernikahan kalian berdua telah diberkati dan diberkahi di hadapan para Buddha, Bodhisattva, Mahatsattva. Ya, kita tersebut tidak ada harganya ya, tapi mempunyai makna karena kan Buddha dipersatukan dengan kita tersebut. Jadi disimpan baik-baik hanya untuk kenang-kenangan, jangan dijadikan jimat. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga kalian Buddha, kalian keluarkan pitanya. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga kalian berdua, apa yang kalian keluarkan? Apa? Unek-unek yang dikeluarkan, apa dompet yang dikeluarkan itu loh. Yang baru kalian kenakan apa? Cincin. Masing-masing kalian keluarkan, ya, renungkan pada saat pernikahan kalian berdua telah diberkati di hadapan para Buddha, Bodhisattva, Mahatsattva, ya. Ya, selanjutnya kepada kedua mempelai dan 2 orang saksinya silakan maju ke depan meja pendeta untuk menandatangani berita acara. Saksinya Natasha sama Veronica. Ada Natasha hadir? Ini dibaca dulu. Namanya pada benar. Sudah benar? Fotonya benar foto kalian?
kepada Saudara Andreas Hartanto dan Saudari Melianta Natania, saya Yoko Firmansyah selaku Rayuan Perkawinan Agama Buddha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan upacara pemberkatan pernikahan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setelah dilaksanakan kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi yang kalian ajukan kepada saya, maka pernikahan kalian berdua secara agama Buddha saya nyatakan sah. Selamat ya Andreas dan Meli. Ini surat pemberkatan yang mohon diterima secara simbolik. Duduk kembali kepada ketua Mapla. Ya, kepada kedua mempelai, mari kita tutup upacara pemberkatan pernikahan ini dengan memanjatkan nama Karagata. Kepada kedua mempelai harap mengulang apa yang saya ucapkan kalimat demi kalimat dalam teks bahasa Indonesia. Bagawa yang Maha Suci, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha. Aku bersujud di hadapan Buddha. Bagawa. Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dharma. Aku bersujud di hadapan Dharma. Sangga siswa Bagawa bertindak sempurna. Sangga siswa Bagawa bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Aku bersujud di hadapan Baik, Sangga. satu kali. Mic-nya diletakkan saja, silakan duduk kembali ke pelaminan. Ya, kepada kedua mempelai, di dalam Sutra Bhakti seorang anak dikisahkan, suatu ketika Buddha sedang menuju ke arah selatan disertai beberapa orang murid-muridnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan Buddha melihat ada seonggok tulang belulang manusia. Kemudian Buddha menghampiri dan memberi hormat kepada seonggok tulang belulang tersebut. Salah seorang muridnya bernama Ananda bertanya kepada Buddha, Bagawa, mengapa Bagawa memberi hormat kepada seonggok tulang belulang manusia? Buddha mengatakan, Ananda, mungkin saja tulang belulang tersebut adalah tulang belulang orang tua saya atau sanak saudara saya. Kemudian Ananda bertanya kembali, Bagawa, mengapa tulang belulang tersebut ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam? Buddha mengatakan, Ananda, tulang belulang yang berwarna putih adalah tulang belulang seorang pria. Sedangkan tulang belulang yang berwarna hitam adalah tulang belulang seorang wanita yang telah melahirkan anak-anaknya dan menyusui anak-anaknya. Seorang wanita yang telah melahirkan anak-anaknya dan menyusui anak-anaknya, ketika kematiannya, tulangnya akan menjadi hitam dan ringan. Kemudian Ananda bertanya kembali, Bagawa, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas jasa budi orang tua kita? Buddha mengatakan, Ananda, walaupun kita dapat menggendong orang tua kita, mengelilingi 7 kali gunung Semeru hingga kaki berdarah-darah,
jasa orang tua tak akan terbalaskan. Apalagi seorang ibu ya, mama yang telah melahirkan, merawat anak-anaknya dari bayi hingga dewasa. Ada 10 kebaikan seorang ibu terhadap anaknya. 3 diantaranya, seorang ibu tuh rela memberikan sari-sari makanan kepada anaknya. Sedangkan ibunya sendiri hanya makan ampasnya. Seorang ibu rela memindahkan anaknya tidur di tempat yang kering, sedangkan ibunya sendiri tidurnya di tempat yang basah. Pada zaman dahulu mereka tuh tidur di atas rumput, yang namanya rumput kusa. Hanya beralaskan selai kain. Ketika anaknya pipis, ngompol, mamanya pindahkan ke tempat yang kering, sedangkan mamanya sendiri tidurnya di tempat yang basah. Ya. Seorang ibu selalu memikirkan anak-anaknya ketika anak-anaknya jauh darinya. Ya, Andreas dan Meli, mungkin saja kalian berdua semasa kecil, semasa remaja, tanpa kalian sadari, tanpa kalian sengaja, telah membuat hati orang tua bersedih. Ya, rasanya tidak pernah ya ada seorang anak yang tidak pernah bicara keras ya terhadap orang tua ya. Bahkan kadang-kadang nasihatnya juga dicuekin ya. Nah, di hari yang berbahagia, sekali dalam seumur hidup kalian berdua juga bisa memberi ungkapan kepada papa mama. Mohon maaf kepada papa mama dan mohon restu kepada papa mama. Dalam ini kepada papa mama dari Andreas, kemudian papa mama dari Meli. Saya persilakan. Papi, Mami, mohon doa restunya. Thank you for everything, especially Mami. Thank you udah gedein Hungfung sampai kayak gini. Mudah-mudahan Hungfung sama Meli bisa jadi kayak Papi sama Mami. Awet sampai tua. Thank you. Ya, silakan Meli, diberikan mic-nya kepada Meli. Hai, halo Om. Kami bentar lagi manggilnya Papi dan Mami juga. Thank you, I. Udah nerima aku. Jadi di keluarga I udah selalu masakin makanan buat aku juga. Thank you, Om. Panggilnya Papi Mami dong atau iya, Papa Papi Mami. Mama. Kebiasaan. Ya, thank you Papi Mami. Besok-besok kita makan bareng. Ya, mic-nya diberikan kepada Papi atau Mami. Mungkin Papi Maminya ingin memberikan wejangan kepada putra-putrinya untuk bekal bagi mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Andreas, semoga kamu orang berbahagia. Sukses usaha. Ya, mungkin Maminya ingin menambahkan. Selamat menempuh hidup baru ya, saling melengkapi ya, semoga sukses. Ya, tundukkan kepalanya di pangkuan Papa Mama. Andreas maju lagi dikit. Meli, lagi maju lagi Meli. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan, agar hidupku tiada beban. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bagaikan
cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia kau menunggu. Oh ayah ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Jasamu takkan ku lupakan. Ya, Andreas dan Meli, kalian berdua mundur dulu. Ya, bersama-sama Pak Ikwi 3 kali kepada Papi Mami sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua. Sampai bawah, Pak ini sampai bawah. Ya, papa mamanya dibangunkan, putra-putrinya. Dua-duanya dibangunkan. Ya, Meli mundur dulu, Meli. Meli mundur dulu. Andreas peluk Mama Andreas. Ya, Mama yang melahirkan, merawat Andreas dari bayi hingga dewasa. Ya, peluk Papa, mohon doa restu dari Papa. Ya, Meli peluk Mama, Meli. Ya, peluk Papa. Mohon doa restu ya dari Papa Mama. Selanjutnya kepada Papa Mama dari Meli. Ya, silakan Meli juga akan memberikan ungkapan kepada Papa Mama. Ya, silakan Andrea. Papa, Mama, mohon darah restunya. Aha bakal jagain Meli baik-baik. Thank you. Mungkin Papa Mamanya ingin memberikan wejangan kepada putri-putrinya untuk bekal geng mereka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa yang disampaikan sama Romo tadi, ingatlah. Kalau dapat, Ya, maminya ingin menambah. Biasanya mami merasa kehilangan putrinya ya. Dari bayi hingga dewasa bersama-sama.
Cukup? Ya, tundukkan kepalanya di pangkuan papa mama. Ya, Meli, Andreas. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan agar hidupku tiada beban. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia dan menunggu. Ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah, ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia dan menunggu. Oh ayah, ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah, ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Oh ayah, ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah, ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Ya, Andreas dan Meli, kalian bodoh mundur dulu. Ya, bersama-sama paikui 3 kali kepada papa dan mama sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua. Baik. Ya, papa mamanya dibangunkan, putra-putrinya. Ya, Andreas mundur dulu, Andreas.
Andreas mundur dulu. Meli peluk mama Meli. Mohon restu dari mama. Ya, peluk papa. Ya, Andreas peluk mama. Andreas peluk mama. Mohon restu dari mama papa. Ya, Meli dan Andreas berdiri di sini, di tengah-tengah sini. Tolong amanya, ini aman. Ya tolong dibantu amanya. Pakai kursi roda aja nggak apa-apa, pakai kursi roda. Ya, Meli peluk ama, Meli peluk ama. Nah, mohon restu dari ama ya. Nggak ada ama, nggak ada Meli loh. Ya, Andreas peluk ama, mohon restu dari ama. Ya, itu rukun-rukun ya saling mengalah ya. Ya. Ya, bisa diantar kembali amanya. Mempelai silakan duduk kembali. Ya, kepada kedua mempelai dan kedua orang tua dari kedua mempelai dan hadirin berbahagia, demikianlah serangkaian jalannya upacara pemberkatan pernikahan antara saudara Andreas dengan saudari Melianta telah dilaksanakan dengan sempurna. Selanjutnya kepada kedua mempelai dan kedua orang tua dari kedua mempelai dipersilakan untuk foto bersama kepada panitia. Foto selanjutnya akan diatur oleh tim wedding organizer. Silakan.